Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry International. Tema kita hari ini adalah How long should I wait, Lord Jesus? Berapa lama saya harus menunggu Tuhan Yesus? Firman Tuhan hari ini diambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikian mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditarik ke atas dengan kail,
ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang ikut beribadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, mari jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu dan kami ingin sekali mengenal kehendak Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan kami, Tuhan Yesus, di tengah penantian kami, bawalah kami kepada suatu pertemuan rohani yang baik dalam mengenal apa yang Engkau mau dalam hidup kami, ya Tuhan. Ajar kami seturut dengan firman. Hati kami, pikiran kami, iman kami siap diperbaharui oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap setiap jemaat dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Biasanya saya selalu memberikan satu pertanyaan, pengalaman hidup yang kamu hadapi, suka dan duka itu,
apakah tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Ataukah hanya pengalaman yang menyenangkan saja membuat saudara dekat dengan Tuhan, sementara pengalaman yang tidak menyenangkan, doa-doa yang tidak terjawab membuat saudara menjadi pahit hati, membuat saudara kepahitan dengan Tuhan? Jikalau seperti itu, pertumbuhan rohani saudara itu ada something wrong. Jalankan kontemplasi setiap hari untuk memeriksa pertumbuhan rohani kita, baik suka duka, senyum dan air mata, tantangan dan kesulitan yang kita jalani saudaraku harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah How long should I wait, Lord Jesus? Berapa lama saya harus menunggu Tuhan Yesus? Tema praktikal ini saya angkat, saudaraku, karena untuk menjawab pergumulan jemaat. Dari WhatsApp yang masuk, dari dulu sampai sekarang, saudaraku, saya melihat bagian-bagian yang lain lagi. Ada beberapa jemaat yang pergumulannya tidak pernah selesai. Apa yang dia ingin tidak pernah tercapai. Banyak jemaat sekalian, ada yang sekolahnya, ada yang bisnisnya, ada yang mencari pasangan, ada yang ingin pergi ke luar negeri, ada yang ingin menjual rumah. Banyak sekali apa yang diinginkan jemaat. Sekian lama mereka bergumul, mereka bertanya, kok Tuhan tidak jawab saya, Pak Pendeta? Kok Tuhan tidak buka jalan buat saya, Pak Pendeta? Kenapa begini-gini saja, Pak Pendeta? Saya sudah lupa, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Saya sudah berusaha, Pak Pendeta. Saya semangat berjuang, Pak Pendeta. Tapi kenapa Tuhan itu tidak menjawab apa-apa? Begitu-begitu saja pergumulan ini nggak habis-habisnya. Berapa lama saya harus menunggu seperti ini, Tuhan? Itu yang akan muncul dalam pergumulan jemaat. Maka saya munculkan tema, How long should I wait, Lord Jesus? Jemaat sekalian, tentunya khotbah tema hari ini akan berintegrasi dengan khotbah-khotbah saya yang sudah lewat. Paling tidak ada 12 khotbah yang integrate dengan khotbah hari ini. Khotbah ketika aku mengenal kehendak Tuhan, 3 seri. 5 poin mengenal kehendak Tuhan, 1 seri. Ketika Tuhan menjawab doa, 4 seri. Struggling with God, 2 seri. Ketika Tuhan terkesan diam, ketika Tuhan terkesan tidak peduli, 2 seri. Kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan, 2 seri. Jadi saudaraku, ada sekitar 10-12 seri khotbah yang integrate dengan khotbah hari ini. Jadi nanti saya menjelaskan ada bagian-bagian inti daripada khotbah-khotbah yang sudah dikhotbahkan itu, saya gabungkan ke tema ini. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, kalau jemaat punya waktu, punya kesempatan, refer kepada YouTube channel saya untuk melihat khotbah-khotbah yang seperti itu, sehingga wawasan saudara menjadi luas. Memahami kehendak Tuhan itu menjadi komprehensif, menjadi melihat lebih jauh, lebih luas melihatnya, saudaraku, membuat kita itu bisa melihat banyak hal yang Tuhan mau ajarkan. Oke jemaat, kita mulai 1 step maju ke depan. Jadi tema ini adalah untuk menjawab tantangan jemaat, untuk menjawab tantangan kehidupan umat, khususnya bagi jemaat yang bergumul tentang sesuatu. Sesuatu itu saya buat tanda kutip. Bisa aja bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang harta, bergumul tentang properti, bergumul tentang kuliah, bergumul tentang kerja ke luar negeri atau sekolah ke luar negeri, bisa saja bergumul tentang pasangan hidup, banyak hal. Maka saya buat kata sesuatu jadi tanda kutip. Saudara terjemahkan masing-masing ke dalam realita kehidupan saudara yang saudara sedang bergumul itu apa. Jadi khotbah hari ini khusus untuk jemaat yang pergumulannya sudah lama. Sudah lama sekali saya bergumul, Pak Pendeta. Lama sekali. Tentang sesuatu itu masing-masing ya. Udah lama sekali, Pak Pendeta. Gak tahu harus buat apa. Bingung saya, Pak.
Saya harus buat apa? Kelihatannya Tuhan seperti ngambang, nggak kasih apa-apa. Nggak ngerti saya, Pak. Bisnis begini-gini aja, ya. Kehidupan begini-gini aja. Saya harus bagaimana? Doa, puasa pun sudah, Pak Pendeta. Ini loh yang sedang menjadi pergumulan jemaat. Jadi bagi jemaat yang sudah bergumul lama tentang sesuatu, hari ini begini firman Tuhan ini, cara Tuhan menjawab pergumulan jemaat. Perlu perhatikan. Saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca tentang Habakuk itu, saudara perhatikan. Nanti saya pakai perikop itu untuk mengerti prinsip kebenaran itu, bagaimana memahami kehidupan kita. Saudara mesti aware ke situ. Oke? Nah, jemaat sekalian, di tengah-tengah pergumulan saudara yang seperti ini modelnya, sudah lama sekali, Pak. Gak tahu lagi, bingung, Pak, harus buat apa. Saudara harus memperhatikan. Pertama, saudara harus pintar membaca situasi dan kondisi kehidupan saudara. Itu penting loh. Tidak boleh, pokoknya saya tidak mau tahu. Saya doa aja, saya puasa aja. Tuhan pasti buat mujizat. Bukan, tunggu, jangan itu dulu. Saudara sebagai orang percaya, diberi kepekaan rohani, diberi kepintaran, diberi kemampuan untuk menganalisa. Saudara baca dulu situasi, kondisi kehidupan saudara. Ini menjadi penting. Tidak boleh buta rohani, tidak boleh nggak mau tahu. Pokoknya jangan, jemaat sekalian. Jadi pertama, saudara harus berani untuk membaca situasi, kondisi kehidupan saudara. Oke, satu step maju lagi. Jemaat sekalian, bagi jemaat yang sudah bergumul lama tentang sesuatu itu, saya bagi menjadi dua bagian. Jemaat simak menyimak ya. Saya bagi menjadi dua bagian. Saudara-saudara sekalian, dua bagian itu saudaraku, bagian A dan bagian B. Bagian A adalah jemaat yang pergumulannya sudah lama sekali, tetap mau menggumuli, melanjutkan pergumulan seperti itu, ya. Itu bagian A. Bagian B adalah jemaat yang juga sudah lama menggumuli, tetapi sudah timbul keinginan untuk planning yang lain, begitu saudaraku. Jadi ada A, ada B ya. Saya buat istilahnya supaya jemaat gampang mengerti dengan baik. Jadi jemaat yang sudah bergumul lama itu, dia di golongan A, dia punya first option, opsi pertama, yaitu apa yang dia mau, itu opsi utama. Dan dia terus mau melanjutkan, itu golongan A. Saudara dengarin apa saudara orang seperti itu, mau tetap lanjutkan. Golongan B adalah jemaat yang tidak lagi di first option, tetapi dia sudah stop first optionnya, opsi pertama itu stop. Dia sudah mau lanjut kepada second option, pilihan kedua. Nah, saudara sekalian, dua kelompok ini, saudaraku, adalah pilihan buat jemaat. Jadi jemaat bebas memilih. Jemaat mau terus dalam kelompok A, aku terus mau gumuli ini, Pak. Pokoknya aku mau jalani terus. Oke, itu pilihan saudara. Atau saudara ada di kelompok B, saya sudah stop dengan opsi pertama, Pak Pendeta. Saya sudah mau cari opsi kedua. Itu juga pilihan. Jadi ada dua grup, saudara sekalian ya. Sekarang menyimak dengan baik. Saudara-saudara sekalian, bagi jemaat yang ada di grup A, jemaat yang tetap mau melanjutkan keinginannya seperti itu, saudara harus perhatikan. Di khotbah saya tentang mengenal kehendak Tuhan 3 seri, dan 1 seri tentang 5 poin mengenal kehendak Tuhan. 5 poin itu adalah progresif dan regresif. Jadi pengenalan kehendak Tuhan itu bisa menjadi tambah jelas atau bisa juga menjadi tambah kabur. Poin kedua adalah sign. Dalam mengerti kehendak Tuhan itu, Tuhan pasti memberi tanda kepada kita. Poin ketiga adalah koridor, yaitu Alkitab menjadi patokan untuk mengerti kehendak Tuhan. Poin keempat adalah responsibility, harus bertanggung jawab dengan apa yang saudara sudah putuskan. Poin kelima adalah action. Orang yang tidak action sama sekali tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Tidak mungkin dia akan mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini ada 5 poin mengenal kehendak Tuhan. Oke jemaat? Nah
Nah, sekarang menyimak kembali, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara ada di grup A yang tetap mau ada di first option, opsi pertama, saya tetap pengen seperti ini, Pak, begitu. Oke? Saudara perlu memberikan limit waktu dalam pergumulan saudara. Perlu. Misalnya begini. Saya kasih banyak contoh ya jemaat ya. Saya ya Tuhan, saya bergumul tentang mau kuliah di luar negeri. Saya sudah siapkan semuanya, prosedur-prosedur yang ada, persyaratan yang ada, saya sudah siapkan. Saya sudah masukkan ke sekolah luar negeri itu. Teman-teman saya juga masuk ke universitas itu. Teman-teman saya diterima, saya tidak, Tuhan. Saya tetap ingin di universitas itu karena universitas yang baik. Saya tetap mau. Nah, saudara harus kasih limit waktu. Artinya begini, Tuhan, saya sudah ditolak sekali. Saya akan masukkan lagi tahun depan. Tahun depan menjadi terakhir ya Tuhan. Kalau tahun depan saya tetap tidak diterima oleh universitas itu, saya akan masuk ke grup B, masuk ke second option. Second option adalah universitas yang lain. Hidup masih begitu. Hidup masih begitu, jemaat. Kalau you terus ada di pokok, terus you akan lebih stres hidup ini. Tidak dinamis, jadi kaku. Jangan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, saudara ingin mencari pasangan hidup, saudara ingin mencari pacar, saudara ingin mencari istri, saudara ingin mencari suami. Tentunya kita setiap mencari pasangan pasti punya kriteria. Oke, itu ada di first option. Jalani. Nah, waktu saudara menjalani first option itu, saya pingin Pak, yang kriteria saya ada 7 poin Pak, begitu. Begini, 7 poin. Saya ingin wanita seperti ini, saya ingin pria seperti ini, saya ingin pacar seperti ini. Jalani, itu first option. Grup A itu ya, jalani. Ternyata jalan, ketemu, jadi putus sambung dengan orang lain, akhirnya hari ini sendiri. Dalam perjalanan seperti ini, saudara mulai harus berani mengevaluasi diri. Kontemplasi jadinya kan? Ternyata apa yang saya ingini, kriteria yang saya pikir belum tentu pas buat saya ya Tuhan ya. Nah, saudara mau terus lanjutin di grup A, kasih waktu. Tuhan, aku sekali lagi akan coba untuk mencari wanita yang pas dengan kriteria yang saya mau. 100% seperti itu. Lalu lanjutkan. Sekali lagi Tuhan, kalau saya gagal, saya akan pindah ke grup B, saya akan masuk ke second option. Second option adalah kamu tadi cari pacar, cari istri, cari suami, 10 poin. Kriterianya 7 kriteria. Nah, sekarang pada saat engkau sudah masuk grup B, tinggal 4 aja kriterianya. Itu second option. Jalani hidup. Itu Tuhan mengajar seperti itu, saudaraku. Mau? Termasuk saudara dagang. Dagang terus dengan dagang seperti nggak untung-untung, nggak maju-maju Pak. Udah 3 tahun, udah 5 tahun. Itu first option. Kasih limit waktu. Tuhan sampai akhir tahun ini, kalau saya tetap tidak sukses Tuhan, begini-gini bisnisnya, saya akan masuk ke second option. Saya akan cari bisnis yang berbeda. Begitu loh jemaat, begitu. Masuk ke second option. Tinggalkan first option itu. Dia sudah menjadi basi. Lewat berbagai peristiwa yang terjadi, sebenarnya Tuhan sudah mengajar kita untuk mengerti. Tapi banyak jemaat tidak mau ngerti. Keras kepala. Maunya seperti yang dia mau saja. Auban. Au namanya aban, saudaraku. Jadi susah. Maunya maksa Tuhan. Jadi repot hidup ini. Imannya tidak fleksibel. Cara memahami hidup tidak komprehensif. Tidak pintar membaca situasi kondisi kehidupan. Pokoknya Tuhan jadi merepoti Tuhan untuk mengajar kita, jemaat sekalian. Oke? Ini beberapa contoh, termasuk mau jual properti lah, mau jual rumah lah. Ini jemaat banyak sekali kasusnya. Kok Tuhan tidak jawab-jawab ya Pak Pendeta? Sekarang saya jelasin. Kalau saudara mau stay di option pertama, pokoknya aku mau kasih limit waktu. Oke? Nah, limit waktu habis harus pindah. Pokoknya aku tidak mau pindah. You go on.
Jangan ngomel, tanggung resiko, karena kamu yang mau kan? Kamu yang mau kan begitu? Padahal sudah Tuhan berikan banyak sekali sign. Sudah nggak bisa, you paksain, you go on dengan grup A, dengan pilihanmu yang first option. Lanjutin. Nanti susah loh hidup ini. Tuhan buka jalan, kamu tutup mata. Nggak mau tahu. Pokoknya apa yang seperti saya mau. Hidup menjadi sangat egois sekali. Jangan loh. Oke? Nah, saudara sekalian, kalau saudara yang sudah move ke second option, memilih opsi kedua, harus juga bijaksana. Sesuai dengan 5 poin kehendak Tuhan. Sign, koridor, responsibility, action harus ada. Jangan sembarangan second option itu pokoknya ada. Jangan. Contoh Alkitab ada loh jemaat. Ada loh. Waktu Bapak Abraham bergumul karena dia tidak punya anak. Penantiannya lama. Nah, ditawarkanlah second option kepada dia oleh istri Abraham. Si Sarah itu, dia tawarin second option. Second optionnya apa? Ini ada hambaku, namanya Hagar. Ambil aja jadi istrimu. Itu second option yang keliru. Bukan itu maksud Tuhan. Jadi ketika kita memilih second option juga harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan hidup ini. Kontemplasilah saudaraku. 10 menit habis kantoran atau habis makan siang. Tuhan, jadi saya mesti bagaimana ya? Ajar saya ya Tuhan Yesus, bagaimana saya harus bertindak. Itu kontemplasi. Dicicil waktunya, bisa di mana aja, kapan aja, tetap bisa bekerja, tetap bisa melayani. Begitu jemaat. Sekarang mari kita melihat Habakuk. Mari kita lihat Habakuk. Kalau saudara baca kitab Habakuk, dia 3 pasal saudaraku. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Oke? Pasal 1 berisi semua keluhan Habakuk. Pasal 2 berisi Habakuk masih mau menanti jawaban Tuhan. Pasal 3 Tuhan mengungkapkan siapa-siapa orang, siapa mereka yang membuat kejahatan akan menerima hukuman. Nah, saudara sekarang menyimak Habakuk ini. Habakuk dalam pergumulannya untuk mengerti kehendak Tuhan, dia teriak loh di kitab yang kita baca tadi itu. How long, oh Lord? Berapa lama Tuhan? Aku teriak, kamu tidak dengar. Aku minta tolong, kamu tidak tolong. Artinya, waktu Habakuk melayani umat Israel pada zaman itu, umat Israel sedang diperlakukan tidak adil. Dijajah oleh suku Kasdim, bangsa yang ganas itu, saudaraku. Habakuk berseru. Aku sudah berseru, aku sudah minta, sudah ini, sudah menangis, sudah berseru-seru, sudah berteriak malah. Berapa lama? Kenapa engkau diam Tuhan? Kan begitu kan? Jadi lewat proses seperti itu, saudaraku, di tengah pergumulan demikian, Habakuk sama dengan kita manusia biasa. Timbul loh rasa kesalnya kepada Tuhan. Timbul loh kekecewaannya kepada Tuhan. Dia ngomong kok di pasal 1. Matamu terlampau suci untuk melihat kejahatan. Manusia itu seperti ikan. Gampang saja dikail oleh orang-orang fasik. Ikan itu seperti tidak ada pemerintahannya. Padahal dia tahu loh, ikan itu Tuhan yang cipta loh. Manusia itu Tuhan yang cipta. Dia mulai, Tuhan kan kamu yang cipta kami. Kami kan umatmu, kenapa tidak dijaga? Ikan suka dikail orang, kami pun seperti ikan, kan ada Tuhannya kami. Dia ngomong loh saudaraku. Seperti itu pergumulan dia. Dan ketika dia masuk di pasal 2, saudara sekalian, pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi itu bagus. Aku mau berdiri di menara. Aku mau menantikan jawaban Tuhan atas keluhanku, atas pengaduanku. Sekalipun apa yang dia mau, first option daripada Habakuk adalah pemulihan bangsa. Tapi Tuhan bilang apa? Hukuman. Tuhan jawab, suku Kasdim itu Tuhan yang bangkitkan. Tuhan jelaskan bahayanya suku itu. Suku itu yang menghukum umat Israel. Jadi saudaraku, first optionnya Habakuk gagal. Dan kalau Habakuk tetap kekeh dalam first option, dia tidak mengenal apa yang Tuhan mau. Tidak kenal dia. Tapi dia tetap dalam sikap yang baik. Sekalipun dia tidak mengerti, dia masih mau berdiri di menara. Dia masih mau dekat kepada Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang tidak baik,
tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Tetap mau dia di menara Tuhan, menantikan. Doalah ini tuh masih jalan, saudaraku. Nah, saya tanya, jemaat masih jalan nggak? Dalam kondisi seperti itu. Nah, ketika dia masih jalan, dia bisa memahami hidup. Dia pintar membaca situasi lapangan. Dia pintar situasi kondisi yang dia layani. Dia pintar. Nah, ketika dia membaca situasi kondisi seperti itu, dia sudah mulai memahami sedikit demi sedikit maksud Tuhan. Masuk pasal 3, ya kan? Sekalipun pohon zaitun mengecewakan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sapi lembu terhalau dari kandang, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tapi aku mau beria-ria di dalam Tuhan. Itu opsi kedua. Opsi pertama, Habakuk mau apa? Pemulihan bangsa. Hidup penuh berkat, sukacita, damai, ada Tuhan yang bertata. Seperti zaman dulu ada tiang awan, tiang api. First optionnya Habakuk seperti itu. Tapi ketika dalam perjalanan rohani bertumbuh baik, dia harus pilih ke second option. Second option adalah sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun, hasil pohon zaitun mengecewakan. Banyak umatmu Tuhan dalam keadaan susah, tertekan, terjajah, hukum terbalik, keadilan terbalik. Mereka sangat menderita. Itu second option. Tapi aku tetap mau beria-ria dalam Tuhan. Habakuk mengerti maksud dan rencana Tuhan yang harus dia kerjakan dalam hidup dia. Second option yang dia ngerti adalah Tuhan bukan memberi kepada Habakuk pemulihan bangsa. Bukan. Tugas Habakuk adalah melayani umat yang sedang tanda kutip dihajar, dihukum sama Tuhan. Itu loh second option, saudaraku. Coba perhatikan. Coba kita menyimak hari ini. Buat jemaat yang sedang bergumul sudah lama sekali. Kalau engkau tetap mau di opsi pertama, harus kasih limit waktu. Sampai akhir tahun ini ya Tuhan. Akhir tahun ini kalau sudah enggak, aku pindah ke opsi kedua ya Tuhan. Nah, mulai sekarang suruh pikir opsi keduanya. Begitu, enggak boleh di situ terus. Nanti kamu tidak dewasa rohani, akar pahit. Akar pahit. Akar pahit nanti. Akar pahit. Misalnya jemaat yang bergumul ingin punya anak. Udah bergumul 15 tahun, tetap tidak punya anak. Ada kan jemaat seperti itu? Sampai umur 40 ke atas kan sudah pasti sulit punya anak, sudah kan? Ya, istrimu sudah expired masanya, kan begitu. Ya karena sudah opsi pertama sudah bisa, masuk ke second option. Tuhan, aku pengen punya anak tapi sudah kelihatannya tidak memungkinkan. Aku ambil anak, boleh? Aku ambil anak adikku ya, oke. Ambil anak angkat, oke. Tapi ingat deh, jangan ambil anak monyet. Monyet itu nakal. Dia lihat kita hidupin geretan, kita simpan ke laci, kita pergi, dia buka laci loh itu monyet. Dia main-main tuh geretan. Dia nggak tahu tuh bahaya. Main geretan terbakar, kaget, dia kabur. Rumah kita terbakar. Paling di pohon lihat. Begitu. Paling-paling dia masuk hutan lagi, nggak pusing dia. Tapi rumah kita habis. Cari anak manusia, jangan angkat anak monyet. Jangan, bos. Jangan. Dia main geretan, terbakar itu rumah. Jadi saudara sekalian, mari kita simak pelan-pelan. Kita simak pelan-pelan. Pemahaman tentang hari ini. Kembali ke khotbah saya yang temanya kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan 2 seri. Kebenaran bicara apa? Yang saya harapkan ekspektasi saya apa? Dan realitanya apa? Itu mengarah kepada bagaimana memahami second option, opsi kedua. Lanjutkan pergumulan. Kalau opsi kedua ternyata juga tidak memungkinkan, masuk ke opsi ketiga. Begitulah hidup ini, saudaraku. Begitu, dinamis sedikit jadi anak Tuhan. Dinamis sedikit. Mau? Dinamis sedikit. Jadi Habakuk itu belajar mengerti, diajar oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau terbuka untuk diajar oleh Tuhan seperti ini, kita tidak sempit pikiran kita berani fleksibel, integrated thinking untuk melihat cara kerja Tuhan, saudaraku, Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Yang menakutkan adalah jemaat itu nggak mau. Pokoknya Pak Pendeta,
Tiada mustahil bagi dia. Saudara, undanglah pendeta-pendeta tanda kutip yang menopangkan tangan lah, apalah, inilah yang menjanjikan ini, itulah. Saudaraku, saudara, dipengaruhi dengan cara begitu, dimanipulit dengan begitu. Nanti saudara akhirnya jadi kepahitan loh. Udah kepahitan pendeta, ujungnya kepahitan kepada Tuhan. Kan begitu kan? Coba hari ini mari kita belajar lebih dinamis hidup kita. Ada first option, masih mau lanjutin nggak? Nggak mau lanjutin nggak apa-apa loh. Masuk ke second option, pilihan kedua. Kan begitu kan? Ingat nggak kalau orang mau operasi jantung? Saya pasti ilustrasi operasi jantung. Biasanya kalau orang mau operasi jantung, cari dokter A. Dokter A-nya ngomong gini-gini, udah orang suka ngomong apa? Cari opini kedua, second opini. Ya begitu maksudnya saudaraku. Cari opini kedua. Opsi pertama, saudara sudah rasa aku udah nggak betah. Pergumulan saya yang begini Tuhan, sudah hampir basi. Yuk pindah ke opsi kedua, lanjutkan hidup. Kan begitu. Mau jemaat? Di Alkitab tidak ada istilah second option, first option. Itu istilah saya buat. Tetapi kalau kita masuk ke dalam Alkitab, mengerti dengan detail, dengan teliti kehidupan umat, itu begitu modelnya. Bapak Abraham begitu kok. Habakuk begitu kok jemaat. Kenapa kita tidak belajar? Pengalaman satu orang dengan orang lain tidak harus sama. Tapi prinsip kebenarannya kita harus belajar. Bapak Abraham mempersembahkan anak. Kita yang coba-coba Bapak Abraham mempersembahkan anak di Bukit Moria. Ya jangan coba-coba bawa anakmu kamu persembahkan di Gunung Salak. Ditangkap loh saudaraku. Jangan. Jangan. Bapak Abraham tidak punya anak, istrinya kasih second option. Hagar. Kamu jangan coba-coba. Tapi istri sekarang mah enggak. Nggak mungkin dia. Gitu. Dan di situ sekarang kita nggak begitu. Kita diuji kesetiaan. Janji nikah kan begitu. Suami istri berjanji saling mengasihi, mencintai sampai mau memisahkan. Tidak dicantumkan tentang anak loh di situ. Anak itu anugerah loh. Kalau tidak ada anak, tetap dua orang yang berpasangan itu menjalankan hidup sampai mau memisahkan. Begitu jemaat. Oke. Nah sekarang kembali kepada jemaat masing-masing. Coba perhatikan pelan-pelan hidupmu. Udah gumul lama ya. Lama ya. Ini anak ini Pak, lama sekali. Nggak merit-meritnya anak Pak, kasihan Pak. Umur sudah 30, nggak merit-merit, belum ada pasangan Pak. Begitu ya. Suruh dia cari second option. Pasti dia punya kriteria. Dia mau inilah, ini itu. Kalau dia tidak pindah ke second option, sampai mati pun, dia tidak punya pasangan itu. Orang seperti itu. Ya. Suruh dia pilih, cari second option. Second optionnya adalah buang setengah daripada kriteria yang dia mau. Dulu maunya cantik, putih, pintar, langsing, kaya, rohani, baik, pintar, semua ada. 7-8 poin. Itu wanita begitu ada di sorga lapisan ke-7. Udah pakai sayap dia, udah jadi malaikat dia, saudaraku. Yang ada yang di bumi ini nyakar dia, nyakar dia, saudaraku. Agak galak dia, pelit dia, bawel dia, tapi ada baiknya juga. Itulah saudaraku. Mau? Kalau mau pilih yang sempurna, jangan tinggal di bumi. Cari sana malaikat. Tapi malaikat nggak mau sama kita. Kita nggak punya sayap. Nggak bisa terbang. Mau numpang dia, capek dia terbangnya. Harus jadi kita yang nunggangi dia, nggak mau dia. Jadi hari ini saudaraku, firman Tuhannya harus integrate ya. Dengarin khotbah-khotbah yang sudah lewat yang berintegrasi dengan khotbah hari ini. Berapa lama Tuhan Yesus saya harus menunggu? Berapa lama? Pertanyaan dibalik kepada saudara. Kamu sudah evaluasi diri belum? Kamu sudah koreksi diri belum? Kamu sudah membaca situasi kondisi hidupmu belum? Kamu sudah melihat opsi pertama, berapa lama itu sudah? Opsi kedua, bagaimana? Yuk harus ada di situ. Opsi pertama, sudah kasih limit waktunya belum? Tuhan sampai akhir bulan ini aja ya. Oke. Ya, jemaat. Banyak pergumulan yang masuk seperti ini. Mau gimana Pak Pendeta, bingung ini itu. Karena di situ terus begitu. Pokoknya aku mau anak saya masuk di universitas ini Pak Pendeta. Tuhan kok begitu sih? Jadi kasihan saya dengarnya. Begitu jemaat.
Tuhan kan nggak mungkin turun ngomong, aku tidak mau. Kan nggak begitu. Lewat penjabaran firman Tuhan seperti inilah, saudara menangkap pelan-pelan maksud Tuhan. Gitu loh jemaat. Oke. Coba lihat hidupmu masing-masing. Aku pingin sembuh Pak Pendeta, sakit ini nggak sembuh-sembuh. Second optionnya. First option kan? Sudah berusaha, sudah berobat, bahkan ini tetap aja sakit itu tidak 100% pulih. You harus masuk ke second option. Begitu. Dengan keadaan seperti ini tetap bisa beria-ria dalam Tuhan. Tetap bisa bersuka cita. Sekalipun kondisi badan tidak sekuat dulu lagi. Ya kayak saya lah jemaat. Mata satu udah nggak lihat. Udah buta ini. Tinggal satu. Jantung operasi ini. Saudaraku, second option. Opsi pertama ya mata bagus dua-dua, jantung oke. Tapi kan kondisi itu sudah lewat. Saya harus masuk ke second option, yaitu dengan mata yang seperti ini, dengan jantung seperti ini, tetap hidup kok, sukacita kok, melayani Tuhan berkobar-kobar kok, nggak ada akar pahit sama Tuhan, nggak ada. Malah bersyukur, Tuhan aku mau lebih kuat lagi, karena waktuku mungkin tidak banyak. Kan begitu jemaat. Oke. Nah, saya berhenti sebentar di sini nih. Coba perhatikan hidupmu. Kamu ada di kota-kota di Indonesia nih. Kamu yang ada di kota-kota di luar negeri. Yang masih muda-muda, SMP, SMA, kuliah. Kuliah banyak pergumulannya. Yang sedang cari kerja, mendidik karir. Yang sudah punya jabatan. Pingin ini, pingin itu. Yang sudah married, punya anak-anak kecil. Saudara yang bisnismen menengah. Bisnismen kecil, bisnismen besar. Coba perhatikan khotbah hari ini. First option, mau bertahan, kasih limit waktu. Sudah lewat, masuk ke opsi kedua, saudaraku. Oke. Opsi kedua sudah rasanya sudah penat, sudah enggak cocok ini Pak. Kasih limit waktu lagi, masuk ke opsi ketiga. Begitu hidup. Ya. Bapak Abraham bergumul tentang Sodom dan Gomora juga begitu. Seperti dia tawar-menawar sama Tuhan. Itu khotbahnya di Understanding God 2 seri. Ada di khotbah saya di YouTube saya. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, jangan hukum Sodom dan Gomora. Oke. 50, 45, 40, 30, 20. Kalau ada 10 ya Tuhan. Oke. Itu opsi lo. Opsi lo itu lo. Sampai besok pagi Abraham ketika melihat Sodom dan Gomora itu penuh dengan debu belerang itu. Peleburan itu, dia baru melihat tidak ada 10 orang benar. Abraham harus bergeser ke second option. Iya ya Tuhan, tidak ada 10 orang benar ya. Dia tidak boleh berkekeh di opsi pertama. Pokoknya Tuhan dia, jangan. Inilah hidup, saudaraku. Ini hidup ini. Kamu gagal pacar berapa kali? Itu orang-orang yang model begitu terus kamu mau menolong juga. Kamu cara pacarannya benar kan? Kamu mau dagang yang itu terus, sudah tahu itu jalannya nggak bagus. You mau paksa Tuhan pakai doa. Keliru lagi hidupnya. Pindah ke second option. Cari bisnis yang lebih baik, yang lebih oke. Jangan di jalan orang berdosa. Jangan kumpulan pencemooh. Tapi cari bisnis yang bagus. Nggak cuan besar nggak apa-apa. Yang penting bagus dulu. Arahnya benar dulu. Tuhan bisa buka jalan kok. Oke. Pokoknya Pak, kalau aku tidak dapat istri yang begini-begini, saya nggak mau. Ya udahlah, nggak usah kawin lah. Nggak usah. Nggak usah kawin. Nggak usah. Tuhan pun bingung sama kamu seperti itu. Sepertinya kita tidak melihat diri kita, ya kan? Kalau kita melihat diri kita, baru kita sadar. Saya orang penuh kekurangan. Saya cari istri, suami yang begini. Benar nggak ini? Fair nggak saya kepada hidup saya? Ya kan? Ya kalau kita tidak sempurna, banyak kelemahan, carilah. Memang mereka, pasanganmu juga banyak kelemahannya kok. You mau cari sempurna, ada yang di mana? Buang 4 kriteria. Kamu punya 8 kriteria tentang pasanganmu, buang 4. 4 aja diambil. Itu juga udah oke kok hidup ini. Ya kan? Dulu kamu mau yang langsing kayak
kayak gitar badannya. Sekarang cari yang langsung aja, gak apa-apa kok. Yang langsung aja cari. Agak gemuk dikit, banyak lemaknya. Kalau kelaparan dia tahan itu, tahan lapar tuh orang. Daripada kurus-kurus ceking dia gak tahan kalau kelaparan. Jadi yang gemuk itu tahan lapar, tahan dingin lagi. Oke banget itu. Cuma gak boros kalau dia makan. Kira-kira begitu jemaat. Oke. Ini pergumulan jemaat itu membuat saya kontemplasi. Setiap hari saya kontemplasi, saudaraku, pergumulan hidupku juga ada. Saya juga berpikir opsi 1, opsi 2, kan begitu hidup kan? Saya juga sama. Belum lagi tambah dengan jemaat yang masuk itu jemaat yang masuk pergumulan itu adalah kewajiban saya untuk melayani umat. Kewajiban saya loh. Hanya ada nama, saya tidak kenal wajah, tapi itu kewajiban saya karena WhatsApp-nya sudah masuk ke saya, artinya Tuhan pakai saya untuk menjawab persoalan jemaat. Oke. Kalau kerja yang itu sudah tidak dapat, jangan terus kejar yang itu, cari jenis kerja itu. Cari second option. Oke. Kalau kuliah di universitas itu sudah tidak mungkin bisa ditempuh lagi, udah halangan udah banyak, cari second option universitas yang lain. Oke. Belajar seperti ini, saudaraku. Kalau kita belajar terbuka seperti ini, Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Tuhan itu tersenyum lihat kita kalau kita mau seperti ini. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh hamba-hamba tertentu. Pokoknya, tangan sakti buka jalan, diluputkan dalam banyak hal, datangkan. Enggak begitu tuh hidup. Enggak begitu tuh. Itu hanya janji untuk membuat kita senang. Ada motivasi di balik cara mengiming-iming seperti itu. Jangan bergumul sesuai dengan jalan yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita bergumul dengan baik, mau berkat besar juga bisa datang kalau Tuhan kalau berkenan. Oke? Dengarkan khotbah ini, jemaat sekalian. Kau ada dimanapun, simak dengan baik. Khotbah ini dengarkan 2-3 kali. Oke? Dengerin. Iya ya Tuhan. Kontemplasi jemaat. Kontemplasi adalah merenungkan, merasakan semua pergumulan hidup, suka duka bersama Tuhan. Kontemplasi bisa pagi hari, bisa malam, bisa sore, bisa di mana dan kapan aja. Dalam mobil 10 menit, Tuhan saya bagaimana ya, ada supir bawa mobil, oke. Jangan kamu bawa mobil kontemplasi, nabrak men. Jangan coba-coba. Naik pesawat keluar kota, keluar negeri, 5 jam keluar negeri, kontemplasi di pesawat. Mantap sekali. Mantap sekali. Habis makan siang di kantor, masih ada 10 menit lagi ngeteh, lagi ngopi. 10 menit aja. Tuhan, what should I do dengan hidup seperti ini? Good. Biasakanlah kontemplasi anytime, anywhere. Kalau ada kesempatan, dicicil-cicil aja. Gak usah harus, jangan ganggu ya, 3 jam yuk di rumah, keluar jadi malaikat loh. Gak usah. Step by step pertumbuhan rohani itu. Mau jemaat? Will you? Saya berharap khotbah hari ini membuka wawasanmu ya. Memberikan pencerahan. Memberikan iluminasi. Membuka mata rohani sehingga tidak tertutup. Tidak buta rohani. Tapi terbuka hati kita untuk sebebas-bebasnya Tuhan bekerja menolong kita untuk dinamis melihat semua keadaan. Oke? Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Setiap jemaat yang sedang tertunduk kepalanya, Kau lihat mereka punya problem ya Tuhan. Termasuk hamba-Mu ini punya pergumulan yang sudah lama, Tuhan Yesus, sudah lama. Ajar kami Tuhan untuk memahami opsi 1 dan opsi kedua. Ajar kami Tuhan pada kami kuku di opsi pertama. Ajar kami untuk memberi limit waktu. Supaya kami berani berpindah ke opsi kedua. Ajar kami memilih opsi kedua yang tepat dan benar. Tidak keluar dari jalur apa yang sudah Alkitab ajarkan ya Tuhan Yesus. Lihat umat-Mu Tuhan. Itu yang muda itu Tuhan. Itu masih remaja itu Tuhan Yesus. Itu yang
pemuda-pemudi itu Tuhan, mau kuliah bingung dia Tuhan Yesus. Dia nggak tahu mau kemana, dia udah pilih nggak dapat Tuhan. Dia nggak dapat universitas itu Tuhan, tidak diterima, jadi bingung. Tuhan, firman hari ini buka nuansa berpikirnya. Lihat ibu rumah tangga Tuhan, bingung dia. Mau jual rumah kok nggak laku-laku. Tuhan ajar dia untuk memahami banyak opsi yang Tuhan ajarkan kepada dia. Lihat itu bisnismen Tuhan Yesus, dia bingung. Usahanya kok udah 5 tahun begini-gini aja. Ajar dia untuk melihat second option. Untuk berani move on, untuk bergerak pindah ke banyak hal yang lebih dinamis bisnisnya. Lihat itu jemaat Tuhan, ada yang sakit tapi kesehatannya sudah tidak seperti dulu lagi. Ajar dia untuk memahami second option, hidup seperti apa ada hari ini. Ya Tuhan ya, makasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengar firman hari ini. Teguhkan iman mereka. Ajar kami memahami hidup seperti Habakuk. Kami punya pengalaman tidak sama, tapi prinsip Alkitab kebenaran mengajar kami untuk mengerti firman. Makasih Tuhan, makasih. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Mereka teguh beriman. Karena mereka diselamatkan oleh Engkau. Engkaulah gunung batu kami, juru selamat kami. Kami beria-ria di dalam Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwa kami. Dan roh Tuhan mengurapi setiap kami, mengajar kami tentang kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.